Udah bisa langsung dimulai ya, Ta? Ya, udah. Ini yang pembukaan siapa? Ah, Aku. Bebas. Safa mau pembukaan nggak? Ya udah langsung aku mulai aja ya. yaudah nih mulai nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Deti selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Maritim dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Daya Manusia Maritim Indonesia, yang beranggotakan 5. Yang pertama ada Hemas Nindya, NRP 9, Rehan Dwiki, NRP 21, saya sendiri Amalia Lutfitania, NRP 46, Rasya Nabil, NRP 54, dan yang terakhir Alvita Safa, NRP 56. Apa itu sumber daya manusia maritim? Sumber daya manusia maritim. Dalam konteks pembangunan sektor maritim, kedudukan sumber daya manusia merupakan human capital, yaitu sebagai salah satu modal atau sumber daya dalam proses produksi. Menurut Nurholis menyampaikan bahwa konsep human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Sumber daya manusia maritim. Kesimpulannya yaitu merupakan orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dalam melakukan kegiatan di bidang kelautan, baik hidup di wilayah pesisir, perairan umum, daratan maupun di wilayah daratan, dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung di bidang kelautan. Adanya kearifan lokal yang khas itu tidak terlepas dari budaya dan adat istiadat setempat dalam menjalankannya, seperti di wilayah pesisir dengan adanya kearifan lokal menjadikan kehidupan masyarakatnya menggantungkan hidupnya di laut. Menurut Alfred Tayermahan dalam karyanya yang disebut The Influence of Sea Power Upon History menyebutkan 6 karakter, yaitu kedudukan geografi, sifat fisik, luas wilayah, jumlah penduduk yang turun ke laut, karakter penduduk, dan karakter pemerintah. Dalam buku Sea Power, A Guide to the 21st Century dari Geoffrey menyatakan adanya 4 komponen dasar menuju terciptanya Sea Power sebagai basis negara maritim, yaitu masyarakat memiliki preferensi terhadap laut, sumber daya maritim, posisi geografis, dan political will dari pemerintah. Untuk merubah mindset masyarakat, perlu dilakukan program dalam membentuk karakter masyarakat dengan melalui penggalian nilai kearifan lokal yang sudah melekat dan mengembangkannya dalam suatu pembelajaran yang terstruktur melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti wawasan kemaritiman yang perlu menjadi slogan bagi masyarakat luas secara umum dan menjadi materi wajib bagi seluruh tingkat pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada peran sumber daya manusia dalam pembangunan sektor maritim. Yang pertama ada tuntutan. Tuntutannya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, mandiri, berdaya saing tinggi, serta mampu beradaptasi untuk menginvestasikan sumber daya manusia tersebut sebagai modal penggerak perekonomian kemaritiman. Yang kedua ada tantangan. Indonesia harus mampu membangun sumber daya manusia maritim yang tinggi, kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap
perubahan global yang sangat pesat dan teknologi informasi, di mana terjadinya interaksi langsung yang lebih luas tanpa mengenal batasan antar negara. Yang terakhir ada kesimpulan, dengan demikian perlu dilihat seperti apa sumber daya manusia maritim secara umum di Indonesia, baik dari profilnya, tingkat pendidikan, dan distribusi profesi di sektor ini, sehingga akan lebih mudah nantinya strategi yang diperlukan dalam membangun sumber daya manusia maritim untuk lebih berperan dalam pembangunan sektor kemaritiman nasional. Oke, ini jadi jumlah desa pesisir dan desa bukan pesisir dalam kajian sosial ekonomi desa maritim. Jadi sesuai grafik dalam kurun waktu 3 tahun terjadi penambahan 943 desa pesisir sehingga pada tahun 2014 mencapai 12.827 desa pesisir. Oke. Ini jumlah desa yang memanfaatkan laut lebih besar dibandingkan aktivitas lainnya, yaitu 11.943 desa dengan persentase 42%. Sementara jumlah desa yang memanfaatkan laut untuk aktivitas tambak garam paling kecil, hanya mencapai 2%. Berikut adalah jumlah desa maritim berdasarkan fasilitas pendidikan. Dapat dilihat, semakin tinggi jenjangnya, semakin sedikit pula ketersediaan fasilitasnya. Hal ini membuat tidak banyak masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan yang cukup. Pada slide ini ada seorang anak berumur 14 tahun dari kampung nelayan di daerah Bekasi yang bernama Selamat. Dia mengalami kesulitan ekonomi dan menjadi tulang punggung keluarganya. Selamat terpaksa pergi melaut setiap hari demi beras dan kebutuhan sehari-harinya, sehingga harus merelakan pendidikannya dengan putus sekolah di usianya yang masih belia. Apa yang dialami oleh Selamat dapat dilihat pada bagian berikut ini. Kesulitan ekonomi menjadi penghalang. Sebenarnya bukan hanya Selamat, namun juga banyak anak lain di luar sana yang tidak bisa melanjutkan dan mengakses fasilitas pendidikan, misal beasiswa. Padahal dengan berpendidikan bisa saja nantinya mereka menginisiasi penemuan teknologi yang berguna dalam menunjang produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Tentu permasalahan putus sekolah di kampung nelayan perlu sesegera mungkin diselesaikan karena faktanya kemampuan nelayan Indonesia saat ini perihal memenuhi kebutuhan konsumen, terutama tingkat produktivitas terbilang rendah. Perlu dukungan dari berbagai pihak agar ekosistem pendidikan di kampung nelayan dapat terbangun dengan baik. Karena begitu besarnya potensi kekayaan laut Indonesia akan maksimal hanya jika kompetensi nelayan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.